Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Pertanyaan pertama Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat di sosmed ada penceramah yang menafsirkan sebuah hadis dengan dua penafsiran. Penceramah pertama mengatakan hadis tersebut bermakna di akhir zaman seorang laki-laki halal menikahi 50 perempuan. Penceramah yang kedua mengatakan makna hadis tersebut adalah satu orang laki-laki mengayomi 50 wanita, bukan halal menikahinya. Karena di akhir zaman akan lebih banyak wanita daripada pria. Hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut ya. Min asratis saati an yakilal ilmu wa yadharul jahlu wa yadharuz zina wa taqsurun nisa wa yakillar rijalu hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahidu. Bagaimana makna sesungguhnya Buya? Syukran Buya. Hadis tersebut tadi katakan ada ya ustadz yang menafsiri apa tadi? Satu orang menikahi 50 lah wanita. Itu mungkin salah dengar Anda yang bertanya. Nggak mungkin itu. Penafsiran yang mengatakan bahwasanya satu laki-laki menikahi 50 wanita itu jelas salah. Ya enggak itu pasti Anda salah dengar. Mungkin yang bertanya salah dengar enggak. Karena sudah jelas dalam hukum fikih, sudah kesepakatan ulama diambil dari Al-Qur'an. Kalau seorang laki-laki paling banyak menikah 4 dan seterusnya. 4. Kemudian setelah itu pun ada aturan-aturannya. Itu jelas kalau memang ada, itu salah dengar mungkin. Kalau ada ustadz ya salah baca atau salah faham atau mungkin ya salah. Karena apa? Itu bahaya urusan dengan pembahasan akidah juga. Bagaimana Al-Quran begini, ada pertentangan dengan akidah urusan fikih. Jadi insya Allah itu adalah salah dengar saja. Jadi yang kedua, itu sebenarnya hadisnya kan ada dua hadis yang mirip ya. Pertama adalah tadi disebutkan nas hadisnya min asyratis saati ya, termasuk tanda hari kiamat. Itu disebutkan bahwasanya ayurfa'al ilmu. Nah, diangkat ilmu. Jadi ilmu diangkat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Yafshwa az-zina, tersebar perzinaan. Sampai naudzubillah disebutkan pensyarah hadis sampai orang tidak malu zina di pinggir jalan, di ini, naudzubillah. Itu di antaranya seperti itu. Kemudian yusrabal khamru, khamr diminum. Ini hadis Bukhari, riwayatnya seperti itu. Kemudian wayadhabur rijalu, laki-laki pada hilang, pada meninggal karena peperangan, karena apa-apanya sedikit laki-laki. Wa tabqan nisa'u, perempuan yang tersisa. Hatta yakuna, sampai ini hadis yang mungkin dimaksud ini. Ini kan pernah kita bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin pada beberapa waktu yang lalu. Hatta yakuna li khamsina imra'atan, sehingga bagi 50 perempuan itu adalah qayyimun wahidun. Nah, qayyim itu bukan menikahi. Qayyim adalah mengayomi, mengurusi 50. Artinya apa? Perbandingan begitu. Sehingga sampai laki-laki di bawah naungannya ada bibinya 5, janda, anaknya perempuan 5, kemudian ini suatu ketika nanti di akhir zaman. Ada yang mengatakan, menyebut Sarah kayak Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut nikah bukan menikahi. Ada 50 wanita di belakang laki-laki itu minta dinikahi gitu. Bukan dinikahi, nikahi ngerusak syariat itu ya pasti salah itu, nggak mungkin. Menikahi 50, boleh menikahi 50, nggak ada itu semuanya ya. Mungkin salah dengar, makanya mohonlah kalau dengar itu cermati itu jangan gampang. Kayaknya nggak mungkin karena orang baru belajar agama tentang urusan pernikahan saja udah ngerti masalah ini. Ya nggak mungkin lah kalau sampai ngomong begitu, ya. Kemudian adalah hadis lain, nah itu 50 pun bilangannya bukan sesungguhnya. Sebagian mengatakan lil mubalaghah, hanya menunjukkan begitu banyak perempuan. Karena ada hadis lain berbunyi begini. Yang berbunyi layatianna, sayatianna
Atau kama qala Rasul. 'Alan nasi la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Akan datang kepada manusia zamanun. Itu kan ada di dalam kitab. Nanti Sam'iyat, beli kitab Sam'iyat nanti untuk masalah. Sayatiyanna 'alan nasi zamanun yatufur rajulu fihi, laki-laki keliling di zaman itu bisadaqati, membawa sedekah minadzahabi, dari zahab, wala la yajidu ahadan ya'khudhuha, enggak ada yang mengambilnya. Saking orang pada kaya semuanya. Ini ya, tanda kiamat. Sekarang masih butuh ya, dikasih mas mau masih masih mau dikasih duit. Nanti akan masa itu. Lah di masa itulah enggak ada ngambil. Hatta yura rajulu, sampai dilihat seorang laki-laki itu yatba'uhu, lah ini diikuti oleh arba'una imra'atan, diikuti 50 perempuan, yaludna bihi, yang di bawah naungannya. Maksudnya sampai nanti perbandingannya satu laki-laki itu ngayomi 40 perempuan. Tadi 50 40. Min qillatir rijali wa kathratin nisa'i, karena banyaknya laki-laki dan banyaknya perempuan dan sedikitnya laki-laki. Ya, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini para ulama menjelaskan dulu, apakah bertentangan? Oh enggak, ini hadis enggak bertentangan. Hadis ini maksudnya akhirnya para ulama mengatakan mubalaghah, maksudnya banyak sekali perempuan. Bisa jadi benar, sebab yang 40 dengan 50 enggak bertentangan, karena 40 masuk 50. Yang jelas tidak ada yang mengatakan bahwasanya boleh nikahi 40, nih kacau, ini berantakan agama ini. Enggak ada itu. Macam 40 nanti satu orang nikahi 40. Subhanallah. Enggak, itu mungkin salah dengar, enggak mungkin deh kalau orang belajar fikih ringan saja bakal ngerti, enggak mungkin itu semuanya. Sudah jelas pembahasan fikih begini-begini. Dan agama Nabi Muhammad sampai akhir zaman enggak ada nabi baru lagi yang akan merubahnya. Sudah jelas. Enggak akan ada perubahan, pasti salah dengar. Mohonlah. Makanya kalau dengar YouTube tuh harus pelan-pelan, jangan langsung main potong-potong ini langsung simpulkan. Ya enggak mungkin lah. Anak santri baru belajar bab nikah itu berapa ini. Boleh nikah itu sudah jelas, nggak akan mungkin itu. Belum lagi nanti kita bahas masalah akidah, masalah fikih secara luas, nggak ada. Jadi yang benar ya tadi, penafsiran yang satu lagi adalah mengayomi, mengurusi, atau kalau dihubungkan dengan pernikahan disebutkan bahasanya pengen dinikahi. Karena apa? Begitu banyaknya perempuan, saking kurangnya laki-laki. Dan wanita butuh laki-laki, minta dinikahi. Bahkan minta dalam hubungan biarpun halal atau haram, sampai dikatakan halal haram. Pokoknya 1:50, begitu intinya. Semoga Allah menjaga kita semuanya, iman kita ya, dijauhkan dari zina, naudzubillah. Zina sudah tidak malu lagi. Bisa jadi sampai dikatakan tidak malu lagi berzina, ada orang zina di tengah jalan. Bahkan mengatakan ada seorang ibu berzina di kamar, anaknya yang mengetahui dari luar. Maksudnya dirasa oleh anaknya sudah biasa. Dan kita mendengar hari ini, suatu ketika ada seorang anak menangis. Buya, ibu saya sudah tidak malu membawa laki-laki ke rumahnya. Wah, ini alamat saat hari kiamat. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.